ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman dan selamat datang di channel Kisah Mistis kita. Satu buah cerita kisah mistis yang kami alami dan tim serta dirasakan oleh warga di sekitar lokasi pengembangan perumahan. Diawali dari perumahan tahap 1 yang sudah selesai dikerjakan dan mulai dipasarkan, dikembangkan di sisi timur untuk pengembangan tahap kedua dengan luasan sekitar 4.000 meter persegi. Kami sebagai tim perencana diminta waktu itu untuk merencanakan fasilitas umum dan lahan-lahan perumahan kapling yang sekiranya nanti akan dibangun tersebut. Di sekitar lokasi tersebut di sisi selatan terdapat sebuah pohon gayam dan di sisi timurnya berjarak sekitar 5 meter terdapat satu buah pohon waru yang cukup besar. Karena lokasinya yang agak tinggi, mau tidak mau dari perencanaan kami itu tetap pohon-pohon itu akan dipotong karena tanahnya akan diratakan. Dengan desain yang sudah jadi dan sudah disetujui oleh pihak developer, akhirnya pekerjaan itu dilaksanakan. Dan kami ditunjuk sebagai pengawas untuk proses cut and fill. Dimulailah hari itu dengan seperti biasa, jam 8 mulai menggunakan ekskavator dengan satu operator dan pembantu operator. Dimulailah pekerjaan itu mulai dari sisi utara. Kami sebagai pengawas hanya duduk di depan proyek lama yang kebetulan di situ ada warung yang dibuka oleh warga sekitar di dekat perumahan tahap 1, dan di situ kami bercerita atau bertanya tentang daerah ini sebelum dibangunnya perumahan ini. Hanya iseng-iseng aja. Dari keterangan warung memang di tahap 1 lokasi itu dulunya memang berupa ilalang dan jarang ada pohon-pohon besarnya kecuali beberapa pohon-pohon seperti mangga, nangka, dan rumpun-rumpun bambu, dapuran bambu atau dapuran pring itu. Sementara di pengembangan tahap selanjutnya yang dari tahap 1 ke tahap 2 itu berjarak 200 meter ke atas karena lahannya agak tinggi. Itu memang dari pemilik warung yang notabene warga sekitar. Di tempat itu memang sering terjadi fenomena-fenomena yang tidak biasa, seperti kadang malam-malam tertentu sering adanya cahaya-cahaya seperti
kunang-kunang atau seukuran sinar senter yang datang atau pergi dari lokasi lahan tahap kedua, yang menurut warga di situ memang biasanya orang-orang sering menyepi atau mencari petunjuk di situ untuk mendapatkan pusaka. Ya, itu satu buah keyakinan dan sering dilakukan warga sekitar atau warga lain yang ingin menyepi di situ. Sekitar jam 10 siang, saya dan teman mencoba untuk naik ke atas untuk melihat proses perataan lahan tadi, dan memang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sampai keesokan harinya pekerjaan selesai sesuai dengan target kami dan akan dilanjutkan pagi harinya. Pagi harinya alat berat sudah mulai bergerak ke sisi selatan mendekati pohon waru dan pohon gayam tadi. Dan dari situ kami turun lagi untuk ngopi atau nongkrong di warung, karena kami merasa briefing tadi dengan operator sudah sesuai dengan perencanaan kami. Di warung seperti biasa kami memesan kopi dan terjadilah perbincangan antara saya dan satu orang sosok yang orang sesepuh di kampung itu, atau orang yang disepuhkan di kampung situ, di warga sekitar perumahan tadi. Dari situ sesepuh itu, anggap aja namanya Pak Min, Mbah Min gitu ya. Mbah Min ini bertanya, loh Mas, itu kemarin waktu awal pekerjaan apa diadakan selamatan? Ya, dari saya jawab, ya enggak Mbah, karena dari pihak kami, pihak saya sebagai perencana hanya mengawasi aja, untuk pelaksanaan sendiri masih di cover oleh developer. Jadi untuk masalah selamatan atau bedah bumi atau apa bahasanya, itu kami tidak ikut-ikutan dalam hal itu. Nah, sesepuh itu terus bilang, ya semoga aja ini nggak terjadi Mas. Kalau dari kemarin waktu sebelum dimulai itu, sesepuh ini bercerita dia didatangi waktu malam dalam mimpi, itu sesosok orang yang memakai baju lama, baju-baju era kerajaan yang menurut dia mungkin kelasnya bangsawan. Itu memberikan petunjuk atau memberikan cerita dalam mimpi itu, kalau misal nanti pohon dua, bahasanya itu dua tiang itu nanti mau dipotong atau mau dirubuhkan atau dipindah, itu saya meminta 2 ekor meminta 2 jago sebagai tebusan untuk pemindahan itu atau pemotongan pohon tadi. Nah, mimpi itu disampaikan kepada kami waktu di warung itu, dan ya info itu hanya kami tampung karena kami sendiri memang porsi tanggung jawabnya tidak sejauh itu untuk melancarkan pekerjaan di
luar job desk kami. Sekitar tengah hari pohon itu sudah mulai ya mau dikerjakan, mau diratakan, dan pihak developer akan melaksanakan pemotongan pohon-pohon itu, pohon waru dan pohon gayam tadi, esok hari. Dan tentu saja untuk membersihkan pohon-pohon lain di sekitar situ yang memang agak rimbun dan semak-semak belukar yang mungkin agak mengganggu alat berat ekskavator ini untuk melakukan perataan lahan. Selanjutnya setelah jam istirahat, seperti tidak ada kejadian apapun, ekskavator bergerak, tetap bekerja dan merapikan tanah di seputar pohon tadi. Sampai sore harinya juga tidak terjadi apapun yang aneh. Baru kemudian esok paginya ketika kami datang ke situ sekitar jam 7:30 untuk briefing, untuk persiapan pekerja yang mau melakukan pembersihan dan pemotongan pohon tadi. Setelah selesai kami tidak langsung ke warung karena waktu itu kami masih ada kegiatan di lokasi untuk mengukur ketinggian saluran yang akan dikerjakan kemudian di sisi pinggir jalan sebagai saluran utama. Jam 8 para pekerja sudah mulai membersihkan semak belukar yang ada di sekitar pohon waru dan gayam tadi. Sampai kemudian ada teriakan dari pekerja bahwa ada seorang pekerja laki-laki berusia 30 tahunan itu digigit ular berbisa jenis hijau yang ekornya merah, atau orang-orang sekitar menyebut kalau kita itu ulo luwo. Nah, dari situ langsung dilarikan ke tempat warga yang sekitar situ, terus dibawa ke puskesmas terdekat. Saya sendiri tidak tahu selanjutnya seperti apa karena itu sudah dihandle oleh pihak developer. Nah, untuk pemotongan itu sendiri akhirnya agak terhenti, baru dimulai lagi sekitar jam 11. Ketika satu pohon gayam mulai dipotong, itu kejadian semua pekerja yang berjumlah 4 orang, di luar tadi 1 orang yang digigit ular dan dilarikan, masih ada 4 orang di situ, merasa kalau semua badannya itu gatal-gatal seperti kena rawe, atau ya rawe itu kalau kita bilang. Jadi gatal, terus mereka keluar dari wilayah situ, pikirnya mau mandi untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan rawe itu tadi. Ya, kemudian pekerjaan itu akhirnya tertunda lagi. Ekskavator masih tetap berjalan, dia mengambil sisi timur lagi untuk menyelesaikan, dan dibuat seperti apa yang bisa dia kerjakan ya. Jadi lokasi tadi yang agak tinggi tadi dilewati sehingga dia di sebelah timurnya masih tetap bisa meratakan.
Hanya di bagian pohon-pohon tadi, di seputar Waru dan Gayam tadi dilewati dulu, karena memang tidak memungkinkan jika itu langsung dikeruk untuk diratakan. Dari dua kejadian tadi, informasi ini pastinya sampai di pihak developer, sehingga jam 3 sore pekerja tadi sudah tidak kembali lagi ke situ, karena dia di kantor developer, ya mungkin untuk proses ditanyain atau apa, sehingga jam 3 tadi kami dipanggil, kami sebagai pihak perencana dipanggil pihak developer untuk menangani bagaimana ini baiknya dan bagaimana selanjutnya untuk solusi. Diajak berembuk, sampai kemudian saya menyampaikan kalau pekerjaan ini sebenarnya dari awal baik untuk secara fisiknya, hanya dari warga yang tadi saya ceritakan, sesepuh itu bercerita, ada cerita yang disampaikan itu berkaitan dengan acara selamatan yang tidak dilaksanakan dan perihal mimpi yang dialami sesepuh tadi. Dari pihak developer sendiri akhirnya mengambil kesimpulan, terus dia menyuruh perwakilan, dan perwakilan itu mengajak saya untuk ke tempat sesepuh tadi, yang jaraknya tidak jauh dari lokasi proyek juga. Sesampainya di tempat sesepuh, di tempat Mbah Min tadi, kami menceritakan apa yang terjadi seharian tadi tentang rencana pemotongan pohon Waru dan Gayam. Dari sesepuh menyarankan untuk mengadakan selamatan, dan harapannya semoga pekerjaan ini dilancarkan. Sudah hari itu selesai, pagi harinya pekerja yang sama, empat orang itu ketemu saya di proyek tadi, di lokasi, bercerita kalau temannya yang digigit ular itu akhirnya dirawat di rumah sakit dan tidak bisa mengikuti pekerjaan hari ini. Diadakanlah selamatan sekitar jam 8 di lokasi perumahan tadi yang baru diratakan lahannya, di dekat pohon Waru dan Gayam tadi yang sudah mulai terpisah dari samping-sampingnya, karena yang lain kan sudah agak rata. Setelah acara selamatan selesai, sesepuh ini ya seperti bercerita kalau misalnya lain kali jika mau mengadakan sesuatu, karena ini masih di Jawa, atau tepatnya adatnya wong Jawa, adatnya orang Jawa, kalau memulai segala sesuatu itu harus izin atau permisi. Hanya itu yang disampaikan sesepuh waktu itu, dan kebetulan sesepuh itu berada di samping saya. Dengan suara lirih dia, ya muga-muga ora apa-apa ya, soalnya kok lambangi atau firasat itu kok enggak enak. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa, soalnya firasatnya kok tidak baik. Setelah acara selamatan,
bekerja kembali lagi mau melakukan aktivitas, dan ekskavator ini masih seperti biasa, dia meratakan lahan yang mungkin masih kurang sempurna pekerjaannya. Yang dipotong pertama kali adalah pohon gayam. Setelah diselamati tadi, memang tidak terjadi hal-hal seperti kemarin gatal atau kejadian lain. Dia dipotong. Setelah dipotong itu ditarik, pohonnya ditarik ke sisi barat untuk dirapikan dan kemudian akan dibuang. Masih ditumpuk di sisi barat. Ya, selanjutnya mereka memotong waru. Tidak ada kendala, tidak ada permasalahan. Ya, lancar-lancar aja sampai sore harinya itu selesai. Dan sore harinya pekerjaan pembersihan itu boleh dikatakan 70% dari pembersihan lahan itu. Hari keempat pekerjaan itu dilaksanakan. Satu kabar duka dari seorang pekerja yang kebetulan di rombongan itu masih rumahnya berdekatan dari daerah lain, itu mengabarkan kalau satu orang, karena waktu itu handphone nggak seperti sekarang, nggak semua orang itu memegang, jadi informasi disampaikan. Waktu itu dia langsung ke kantor developer, disampaikan kalau dua orang temannya tadi waktu perjalanan menuju proyek kecelakaan dan satu orang meninggal dan satunya dibawa ke rumah sakit. Jadi dua orang ini, satu meninggal di tempat dan satu dilarikan di rumah sakit. Nah, akhirnya dari pihak kami hari itu lelayu atau layat ke tempat pekerja tadi di rumahnya. Dari keluarga sendiri tidak ada firasat apapun yang diceritakan kepada kami, entah mungkin di luar kami mereka punya pengalaman sendiri yang sudah diceritakan atau belum, tapi di hari itu kami hanya sekedar untuk datang ke rumahnya dan layat itu tadi. Pekerjaan di lapangan masih berjalan. Untuk perataan ekskavator itu hanya satu lahan yang mengganggu, karena pekerjaan itu untuk pembersihannya masih 70%. Kemudian karena mungkin hari itu pekerja yang lain tidak masuk, akhirnya ekskavator ini berhenti karena memang sudah tidak ada lahan lain lagi kecuali yang gundukan tanah yang ada bekas pohon waru dan pohon gayam tadi ada, hanya kisaran ukuran 20 meter persegi yang belum diratakan itu. Sampai kemudian sore hari kami ngobrol-ngobrol di warung di perumahan tahap 1 itu, dan sesepuh itu, Mbah Min tadi itu masih di situ, kebetulan di situ, dan kami ngobrol-ngobrol. Mbah, kalau misal ini besok kita ratakan dengan alat berat ekskavator ini gimana, Mbah? Nah, jawaban Mbah Min ini, lah iya wis ana korbane jago siji, padahal sing dijaluk jago loro.
Terus piye? Waduh, nah ini di luar wewenang saya juga, Mbak, soalnya saya sendiri kan perencana, dan Bapak ini eskavator ini yang bertugas sebagai operator dan pembantunya itu ya juga posisinya juga kerja. Ya wes, nek memang kudu ngono, ya sudah, karena memang harus seperti itu. Ya ini kan jawaban yang bagi saya menggantung, artinya seperti sebuah pernyataan ya gelo, atau mungkin apa ya, menyesal tentang awal tadi, tentang perlakuan mulai dari awal pekerjaan perataan tanah tadi. Di hari kelima mulailah perataan bekas pohon waru dan gayam tadi. Sekitar jam 8 saya dan teman masih di lokasi dengan operator Bigo tadi dan pembantunya. Ya wes Mas, kalau memang ini sudah siap dan bisa dikerjakan ya sudah, nggak apa-apa. Nah, pihak operator Bigo ini dia dengan berani dan lantang, lah Mas, opong ini yang tinggal dikeruk aja udah rampung, yes. Apa Mas, kayak gini hanya dikeruk, hanya pakai alat aja selesai. Nah, masalah liane masalah yang lain-lain tentang kemarin digigit ular, terus gatal-gatal atau kecelakaan itu yo wis nasibe. Masalah kemarin yang terjadi itu yo sudah nasibnya, dan koyok ngono rasa dipikir, dan seperti itu nggak usah dipikir ya. Dengan pede, dengan berani, akhirnya beliau mulai mengerjakan itu. Sampai di titik pokok pohon waru tidak ada apa-apa, tidak terjadi masalah, dan itu bisa dikerjakan. Setelah sampai di tengah, dari Bigo ini atau eskavator ini, alat pengeruknya ini seperti menabrak sesuatu yang agak keras. Iya, bukan agak keras, ini batu padas atau apa. Ya, setelah dipaksakan, karena dia itu udah hampir terlihat dari situ, setelah itu dikeruk, terlihat banyak sekali pusaka-pusaka yang sudah lapuk warangkanya atau tempatnya, dan besinya terlihat banyak yang sudah berkarat. Nah, dari sini via eskavator atau operator ini menelpon saya untuk datang ke situ, bercerita seperti itu, karena ini sebuah kejadian yang menurut saya langka. Akhirnya saya sebelum ke lokasi, ke rumah Mbah Min tadi dan menceritakan itu. Akhirnya Mbah Min datang ke lokasi bersama saya. Dia melihat dan meminta pembantu
operator tadi untuk mengambil barang-barang tadi, pusaka-pusaka tadi yang tercecer atau masih menempel di tanah di bekas keduaan tadi. Kemudian setelah dikumpulkan ada kisaran mungkin 100 lebih piece jumlah itu dalam keadaan kotor atau banyak yang hancur warangkanya, tapi saya sempat melihat kalau bilah pusaka-pusaka itu berkarat, tapi mungkin kondisinya masih baik, hanya kelihatan karat yang agak tebal. Setelah dikumpulkan, pihak developer kebetulan ke situ dan ada penanggung jawab yang ditempatkan di kantor developer itu berinisiatif untuk menyimpan temuan pusaka-pusaka tadi. Ya karena memang ini wilayahnya dia dan tanggung jawabnya dia, ya akhirnya kami tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengiyakan, termasuk Mbah Min tadi. Hanya Mbah Min sempat berpesan kepada saya setelah itu tadi diamankan dan dibawa ke kantor developer, engko rak yo dibelekke, nanti kan ya dikembalikan. Nggak maksudnya Mbah, yo engko dibelekke bakale pusakane, ya nantinya bakal dikembalikan pusakanya. Ya sudah, akhirnya pekerjaan dilanjut. Masih tersisa sedikit yang ada di bekas pohon gayam yang dilanjutkan esok harinya. Kejadian hari berikutnya itu diselesaikan, eskavator masih berjalan meratakan itu, dan benar aja waktu saya ke kantor developer itu yang kemarin mengamankan itu bercerita kalau tadi malam di rumahnya itu seperti dilempari kerikil di genteng itu yang durasinya cukup lama, dan kejadiannya menurut dia sekitar tengah malam, dan itu sampai jam 2. Dia sempat keluar memastikan tidak ada apa-apa, dan hanya ada suara ketika dia keluar rumah itu, ndang belekno atau cepat kembalikan. Nah, setelah itu selesai, dia masuk dan paginya bercerita itu langsung saya spontan berpikir bahwa ini yang dimaksud Mbah Min mungkin tentang pusaka yang diminta untuk dikembalikan ke lokasi. Ya terus saya bilang ke dia, kalau Mas ini kita ke Mbah Min aja biar kita bisa dapat petunjuk bagaimana baiknya. Soalnya kemarin sempat Mbah Min berpesan kalau nanti bakal dikembalikan lagi. Oh iya Mas ya. Dari situ kami ke tempatnya Mbah Min. Mbah Min ini sosok yang dihormati di kampung itu karena dia sesepuh, juga orang yang dituakan di warga sekitar, yang diyakini oleh warga-warga sekitar itu memiliki
kekuatan lebih dalam hal melihat dunia lain atau dunia gaib. Sampainya di Mbah Min, kita bercerita seperti tadi, kejadian yang dialami teman pihak developer tadi. Dari Mbah Min akhirnya menyarankan untuk menanam kembali pusaka-pusaka itu di pojok sisi selatan perbatasan tanah yang nantinya memang dari perencanaan itu akan dipakai untuk taman bermain sebagai fasilitas umum. Akhirnya disetujui dan akan dilaksanakan nanti malam. Ya, saya dipeseni sama Mas Dar ini yang pihak developer tadi yang membawa temuan pusaka-pusaka tadi. Akhirnya saya dimintai tolong kalau malam nanti kalau bisa menemani dia untuk ke tempatnya Mbah Min dan melihat, poinnya dia mau melihat proses penanaman itu. Ya wes Mas, nanti tak siapkan lubang nanti di pojok yang rencananya untuk taman fasilitas umum tadi, untuk tempat penanaman pusaka-pusaka temuan tadi. Sudah selesai, saya pulang. Malamnya saya ke tempatnya Mbah Min, langsung menuju ke sana yang sudah janjian sama Mas Dar. Ya, di sana langsung dilakukan ritual sama Mbah Min, entah ritual apa, saya sendiri kurang paham. Kita berjalan kaki menuju lokasi yang lahannya memang sudah rata. Dan di lubang yang sudah saya siapkan itu sama Mbah Min, pusaka-pusaka ini dibungkus di tempat itu memakai kain putih atau kain mori yang mungkin Mbah Min sendiri yang menyiapkan, karena saya lihat master hanya dimasukkan dalam karung. Setelah dibungkus Mbah Min, ditanam, beliau berdoa, entah ritual doa apa saya nggak tahu juga. Terus di tempat pusaka-pusaka itu ditanam, dia seperti menepuk-nepuk 3 kali di bekas tanah urukan yang untuk menanam pusaka tadi. Selesai, tidak ada kejadian janggal. Ya, kami pulang ke tempat Mbah Min dulu. Tidak ada obrolan yang spesifik untuk bahan itu, hanya pesan-pesan dari ya sesepuh atau Mbah Min sebagai orang tua berpesan kebaikan lah untuk saya dan Mas Dar waktu itu. Pulang sampai rumah, saya diberi mimpinya bahwa pusaka yang ditanam itu masih kurang. Ya, saya dimimpi sendiri karena saya tidak berkepentingan dan memang tidak tahu jumlah pasti ataupun memegang secara langsung. Di mimpi itu saya bisa, di alam bawah sadar itu saya bilang bahwa aku kurang ngerti apa-apa, Mbah. Saya tidak tahu apa-apa, Mbah. Ya, yang menemui saya waktu itu di mimpi itu sosoknya menyerupai Mbah Min, dan ya memang Mbah Min. Dari mimpi itu akhirnya pagi hari kebetulan saya ke warung, ketemu Mbah Min lagi, dan saya menceritakan apa yang tadi. Loh,
tak kira wis jangkep, saya kira sudah penuh, sudah semua yang kemarin ditemukan dan ditanam kembali itu. Waduh, ya kurang paham, Mbak. Yang jelas saya sendiri nggak tahu, dan mimpi yang saya ceritakan ke Mbah Min itu ya apa adanya seperti itu. Oh ya, coba dewe tak kok masdar, mungkin masdar masih menyimpan atau kelupaan naruh atau gimana. Kenapa kita yakin masdar yang kelupaan atau menyimpan? Karena waktu penemuan pusaka tadi, operator bego dan pembantunya tadi itu sama sekali mereka, saya lihat nggak menyimpan, bahkan mereka agak menjauh ketika pusaka-pusaka itu dikumpulkan sama masdar, dan mereka masih asik dengan pekerjaan mereka untuk menyelesaikan perataan lahan tadi. Ya wis Mbah, saya tak ke kantor, tak coba tak tanya. Ya sudah Mbah, saya tak ke kantor untuk menanyakan ke masdar. Sesampainya di kantor, saya tidak menemukan masdar ternyata. Dari sekretaris yang ada di situ mengabarkan kalau masdar hari ini masdar izin tidak masuk karena sakit. Ya, sementara ini dulu teman-teman cerita saya kali ini. Masih kita lanjut di season kedua karena durasi yang sangat panjang. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak kekurangan di sana sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakai loro pan samyo bali, sakeh ngomo pan sami mirudo, welas asih pandulu